Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama menikmati hadirat Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita. Kita akan awali ibadah kita pada siang hari ini dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca saling bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
Setiap hati kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu. Sebab hanya Tuhan yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Tuhan yang layak kami sembah. Mari bersama kita bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati pujian demi pujian yang kami naikkan tulus dari hati kami yang terdalam. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh.
Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita akan berdoa, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada saat ini, karena kasih setia Tuhan, karena limpah rahmat dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami boleh saat ini beribadah kepada Engkau Tuhan. Memberkati waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan mengurapi kami semua, agar sungguh-sungguh kami pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan memimpin dan menyertai mereka untuk kami sama-sama boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Masuk di hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari bersama-sama kita tinggikan Dia, Dia yang layak kita sembah. Dia Tuhan yang bertahta di atas segala pujian. Mari bersama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan
akan hidup kita. Haleluya. Hidup kami tak sama sejak Kau ada dalam hidup kami, Tuhan. Jadikan aku ciptaan baru, Kau angkat tanganku dan memuji-Mu. Ini keyakinan kami, Tuhan. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Kini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpanjang dari tanah dunia. Segala yang ada yang Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Sebab keagungan-Mu, Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpanjang dari tanah dunia. Segala yang ada yang Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. To God be the glory, for of this is done. To God be the glory, for of this is done. To God be the glory, for of this is done. To God be the glory, for of this is done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, terpanjang dari tanah dunia. Kami katakan Yesus mulia. Segala yang ada yang Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Sekali lagi kita katakan, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita ada sampai dengan saat ini itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari bersama, lebih lagi kita bawa hati kita sebagai penyembahan yang berkenan kepada Tuhan.
berkenan seturut dengan salib Kristus. seturut dengan jalan Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri.
Kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Kami layak untuk menerima setiap anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kemenangan iman di dalam hidup kami, sehingga kami ada di tempat ini saat ini. Kami datang dengan pujian kami datang dengan penyembahan kami. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan akan buka hati, pikiran, perasaan kami untuk benih firman Tuhan itu dapat bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan. Biarlah hanya Tuhan yang berbicara atas kami pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, shalom. Apa kabar? Luar biasa, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita sepanjang minggu ini. Kita belajar tentang jangan menjadi seteru salib Kristus. Terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca saling bergantian. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kita akan bergantian membaca ayat-ayat ini. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, membaca bersama-sama ayat-ayat genap. Nasihat kepada jemaat, Filipi 3:17 sampai 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji nama Tuhan, saya akan mengulangi 2 ayat tema kita dari ayat 18 dan dari ayat yang ke-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, judul tema kita sepanjang minggu ini adalah jangan menjadi seteru salib Kristus. Seteru adalah enemy atau musuh. Jangan menjadi musuh salib Kristus. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan di dalam kehidupan kita. 2 hal yang menjadi dasar cara kita berpikir, cara kita mempersiapkan hidup hari lepas hari yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apa yang kita lakukan adalah hal yang terpenting. Apa yang kita lakukan adalah hal yang terpenting. Sehingga kita harus memperhatikan hidup ini. Apa yang kita lakukan, segala yang kita perbuat adalah hal yang terpenting, hal yang paling penting. Pertimbangan yang kedua, apa yang kita lakukan sama sekali tidak penting. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sama sekali tidak penting. Masa bodoh, semau gue,
apa yang mau saya jalani. Dua pertimbangan ini menjadi dasar dalam hidup kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengatakan bahwa apa yang akan saya lakukan, apa yang saya perbuat, itu menjadi hal yang terpenting dalam hidupku, sehingga aku sungguh-sungguh memperhatikan apa yang aku lakukan, atau aku melakukan segala sesuatu masa bodoh, enggak penting, semauku sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur karena Tuhan sangat mencintai kita. Kasih yang terbesar Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, hidupnya, matinya untuk kita. Semua Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dia sangat sungguh mengasihi kita. Dia mau mempertemukan kita dengan berkat. Dia mau setiap kita bertemu dengan berkat. Dia mau mempertemukan sungguh-sungguh di hadapan kita berkat, berkat, dan berkat. Dan dia akan mencegah kita untuk masuk di dalam kutuk. Dia akan membelokkan hidup kita. Dia akan mengarahkan hidup kita untuk tidak berjalan menuju kutuk. Demikian kasih Tuhan besar dalam hidup kita sehingga dia menasehati, dia berbicara, dia berfirman atas hidup kita agar sungguh-sungguh kita dipertemukan dengan berkat, berkat, dan berkat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seteru salib Kristus, lawan salib Kristus, ada orang-orang yang mengkhianati Kristus, ada orang-orang yang tidak setia dengan Kristus, ada orang-orang yang dengan sengaja di sekitar salib Kristus sampai 3 kali ayam berkokok. Petrus, orang yang dikasihinya, dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan, mengkhianati Tuhan Yesus sampai 3 kali ayam berkokok. Tuhan katakan ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ayat yang ke-18 dikatakan oleh Rasul Paulus, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Di sini ada pernyataan tentang sedemikian prihatin Paulus. Dia nyatakan sekarang sambil menangis. Rasul Paulus katakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mari kita akan lihat ada beberapa perbandingan, ada beberapa skema antara seorang yang mengasihi salib Kristus dan orang yang menjadi seteru salib Kristus. Yang pertama, salib Tuhan, salib Kristus mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Sedangkan seteru salib Kristus di sini dikatakan bahwa dunia menuju kebinasaan. Ayat yang ke-19 mengatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, sehingga tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Bagian yang kedua, orang-orang yang mengasihi salib Kristus akan berjumpa dengan Tuhan. Sebaliknya, orang yang menjadi seteru salib Kristus tidak dapat datang kepada Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Mereka akan menuju pada kebinasaan. Yang selanjutnya, seorang yang mengasihi salib Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Seteru Kristus, seteru salib Kristus akan mengalami kematian yang kekal. Bukan kehidupan yang kekal, tetapi kematian yang kekal bagi seteru salib Kristus. Yang keempat, seorang yang mengasihi salib Kristus memiliki kehidupan rohani yang nyata.
Sebaliknya, seorang yang menjadi seteru salib Kristus, segala hal yang ada dalam hidupnya adalah duniawi. Ini hal yang penting dalam hidup kita. Beberapa hal yang dinyatakan di sini menjadi kebenaran, diserap melalui kebenaran. Seorang yang menjadi salib Kristus, kehidupan rohaninya nyata. Ada doa, ada pujian, ada persekutuan dengan Tuhan, ada firman Tuhan yang menghidupi di dalam hidupnya. Kehidupan rohani yang sungguh nyata melalui orang-orang yang mengasihi salib Kristus. Tapi sebaliknya, orang yang mengasihi dunia yang nyata hanya hal-hal tentang dunia ini. Yang kelima, orang yang mengasihi salib Kristus memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus memiliki kerinduan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ini perbedaan yang sangat kontras saat kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang sungguh mengasihi salib Kristus. Kerinduannya adalah menyenangkan hati Tuhan. Demikian besar kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan melalui setiap hidup kita, apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian hal yang terakhir, keenam, orang yang mengasihi salib Kristus memiliki cara pandang sampai masa kekekalan. Sebaliknya, orang yang menjadi seteru salib Kristus mempunyai cara pandang yang singkat, cara pandang yang pendek, cara pandang yang ada batas waktunya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pengetahuan kita, pengertian kita tentang zaman yang tidak pernah berakhir, itu harus menjadi orientasi kita. Kita harus memiliki cara pandang bahwa di dunia ini akan berakhir. Kita akan memulai kehidupan yang tanpa akhir. Itulah yang menjadi orientasi setiap orang yang mengasihi salib Kristus. Tidak seperti orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, mereka hanya memikirkan waktu yang singkat yang ada di dalam dunia ini dengan kesenangan yang ada di dalamnya. Beberapa hal ini menjadi pemikiran kita, menjadi perenungan kita untuk kita berjalan, ambil keputusan, memperhatikan setiap detik menit waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita pastikan saya sedang mengasihi salib Kristus dan saya tidak menjadi seteru salib Kristus. Godaan sangat besar. Kemungkinan anak-anak Tuhan untuk menjadi seteru salib Kristus itu pun sangat besar. Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Filipi, orang-orang yang sudah percaya. Masih ada kemungkinan, masih ada saat dan waktu di mana kita tidak mengasihi Tuhan. Sebab itu dinyatakan oleh Rasul Paulus sambil menangis, ada banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Kita akan melihat 3 hal dalam ayat yang ke-19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Hal yang pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, setiap hari ibu-ibu kita pasti masak, kita pasti masak nasi, kita pasti mempersiapkan lauk pauk untuk seluruh anggota keluarga kita. Kita semua perlu makan pagi, kita semua perlu makan siang, kita semua perlu makan malam. Kita memang mempersiapkan diri kita untuk perut kita, kampung tengah ini selalu kita berpikir. Bahkan kalau saya ingat waktu dirawat di rumah sakit itu jam 10 pasti ada snack, ada puding, nanti jam 3 ada lagi
itu kacang hijau ya supaya badan kita sehat. Jadi kita memang perlu makan. Tetapi iblis mengerti saat-saat di mana kita lemah, saat-saat di mana kita riskan untuk bisa dimasuki atau diuji atau dicobai oleh si iblis. Saya ingat peristiwa Esau dan Yakub ketika Esau kakaknya pulang dari penggembalaannya, dia sangat lapar. Sampai di rumah dia mencium bau yang semerbak makanan sup kacang merah. Dibandingkan dengan hal yang paling berharga, berkat yang paling besar, hak kesulungan diberikan kepada adiknya demi untuk semangkuk kacang merah. Tidak sadar pada saat itu bahwa hal yang lebih berharga dari semangkuk kacang merah telah dia lepaskan untuk hanya memikirkan hal perut. Mari kita akan melihat bagaimana iblis mencari kesempatan untuk mencobai Tuhan Yesus di Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, mari kita akan lihat bersama-sama. Yesus ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia telah 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Iblis tahu kapan dia harus mencobai Tuhan Yesus. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat 4, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ayat yang ke-8, Tuhan Yesus juga menjawab pencobaan yang kedua yang diberikan oleh iblis, ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dan seterusnya. Ada firman, ada tertulis, ini menjadi bekal yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dengan segala firman yang ada dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, sanggupkah, mampukah, bisakah, pernahkah kita mengatakan ada tertulis kepada si iblis? Ketika kita dicobai, ketika kita digoda, keluar tidak dari mulut kita, pernah tidak ada tertulis. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ketika iblis menggocoh hidup kita, ketika segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita berkata, ya Bapa, ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada hal-hal, ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sediakan firman dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Enggak apa-apa kita mengalami apapun dalam hidup kita. Kita mengalami permasalahan apapun yang berat, yang membuat kita nangis, yang membuat kita bergumul sungguh-sungguh. Enggak apa-apa. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saat katekisasi saya harus sharingkan bagaimana cara untuk belajar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, maka kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Mazmur 1 katakan kita harus merenungkan firman itu, Taurat Tuhan, siang dan malam. Ia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami musim kering, yang daunnya tetap hijau, yang selalu menghasilkan buah.
Ini jaminan yang Tuhan berikan, ini janji yang Tuhan berikan. Saat kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya merenungkan, peristiwa Pentakosta membuat mereka mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan. Mendengar, membaca, merenungkan, mempelajari, bahkan menghafalkan firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang kita hafal, ada ayat-ayat yang bisa menjadi kekuatan kita. Ada firman Tuhan yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak ragu terhadap siapa Tuhan kita. Kita tidak ragu akan kekuasaan Tuhan, akan kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita sekalipun kita menghadapi permasalahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan bertekun di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selanjutnya ayat yang ke-19 tadi mengatakan Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ini sungguh tidak normal ya, kalau menurut saya tidak normal. Ada orang yang bangga dengan aib yang diketahui banyak orang, aib tapi bangga. Ya, ini bagi saya enggak normal. Saya yakin bagi kita juga enggak normal kalau ada orang yang justru bangga dengan aibnya. Saya ingat di masa-masa SMA, anak-anak teman-teman saya itu sangat bangga kalau dia berbuat salah. Kalau dia melanggar disiplin. Disiplin harusnya datang jam 7, dia jam 7:15 masih bisa masuk, masih bisa ngakali satpam, masih bisa lompat pagar, itu sangat-sangat bangga. Karena kesalahan yang dibuat. Atau bolos sekolah. Atau guru-guru yang killer, yang dia coba, ini guru yang galak ini. Saya coba enggak mau masuk pelajarannya. Berhasil dan gurunya tidak tahu, tidak kena disiplin atau tidak kena hukuman. Bangga. Ya, ini anak-anak muda yang sering kita lihat ya, mungkin kita juga pernah ada di masa-masa yang seperti ini. Ada kesalahan tetapi dibanggakan. Ada hal-hal yang tidak benar tetapi dibanggakan. Kita tahu cermin firman Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan tunjukkan, tetapi yang sebaliknya justru menjadi kebanggaan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ini pesan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Tuhan mencegah hidup kita untuk masuk ke dalam kutuk. Jangan sampai kita melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan yang menjadi larangan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita belajar tentang hidup ini. Tuhan mau kita melatih hidup ini agar sungguh-sungguh kita pastikan mengasihi salib Kristus dan tidak menjadi seteru salib Kristus. Bagian yang terakhir, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka di sini dikatakan semata-mata tertuju kepada pikiran duniawi. Tidak salah orang memikirkan tentang hal duniawi, tetapi pada saat kita lebih memfokuskan diri kepada hal-hal duniawi, maka kita masuk dalam jerat, kita masuk dalam kategori seteru salib Kristus. Ayub saat anak-anaknya meninggal, saat tubuhnya semua terluka, saat hartanya habis semua, Ayub katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita baca ayat Ayub pasal 1 ayat yang ke-20.
Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saat kita mengikuti ibadah penghiburan, peristiwa kematian beberapa saudara kita di sekitar kita, ada pujian, ku tak membawa apapun juga ke dalam dunia ini. Saat kita datang ke dalam dunia, sampai kita kembali ke sorga, kita tidak membawa apa-apa. Semua kita tinggalkan di dalam dunia ini. Sehingga kita harus sungguh-sungguh perhatikan bahwa jangan sampai pikiran kita tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Karena apa yang ada di dalam dunia ini ada saatnya akan musnah, ada saatnya kita tinggalkan, ada saatnya tidak menjadi apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya kita akan mempersiapkan hidup kita untuk masa kekekalan. Hidup rohani kita, kualitas kedewasaan iman kita, kehidupan rohani kita sungguh-sungguh nyata di dalam hidup ini, di dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana persekutuan kita kepada Tuhan, bagaimana doa kita, bagaimana pujian kita, bagaimana firman Tuhan, dan bagaimana kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu harus lebih nyata daripada perkara-perkara duniawi. Ini 3 hal yang kita pelajari pada siang hari ini begitu penting. Tuhan menunjukkan dengan keras, Tuhan menunjukkan dengan pasti, Tuhan menunjukkan dengan gamblang, ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Karena Tuhan mencegah kita menuju kutuk. Tapi Tuhan mau mempertemukan kita dengan berkat dan berkat. Ayat yang terakhir kita akan baca 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Ada di layar LCD, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang menjadi seteru salib Kristus, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Siapa yang mengasihi Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau memberikan arah langkah hidup kami. Engkau menunjukkan kepada kami hal kebenaran, dan Tuhan, saat-saat tertentu kami tidak mampu, saat-saat tertentu kami jatuh, saat-saat tertentu kami tergelincir. Mari Bapa, Engkau latih diri kami, latih hidup kami untuk sungguh-sungguh mengasihi salib Kristus, untuk sungguh-sungguh tidak menjadi seteru salib Kristus. Kami bersyukur segalanya Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, bahkan apa yang tidak kami pikirkan Tuhan siapkan dalam hidup kami. Ajari kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu dan tidak menjadi seteru salib Kristus, tidak mengukur Tuhan kami dengan ukuran kami, tidak mengatakan Tuhan seperti apa yang ada di pikiran kami. Kami yakin mujizat masih ada, kami yakin Tuhan sanggup. Kami yakin Tuhan bisa mengatasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak membatasi Tuhan sekalipun Tuhan. Sekali-kali kami tidak membatasi Engkau, kami tidak menilai Engkau sesuai dengan pikiran kami, tapi kami mau masuk di dalam rencana Tuhan. Kami mau bertemu dengan berkat, kami mau bertemu dengan janji Tuhan. Kami bertemu dengan masa di mana kami bersama-sama dengan Tuhan.
Terpujilah namamu Bapa di sorga, memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Hari ini Bapak Pendeta Nathanael Didik sedang melayani di Gereja GPDI Citarum Semarang. Biarlah pelayanan hambanya dapat menjadi berkat bagi jemaat yang ada. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 15 April 2022 jam 6, jam 8, serta jam 10 secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube PMC JKI Bethesda. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah tengah minggu pada hari Kamis 14 April 2022 ditiadakan dan akan dimulai kembali pada hari Kamis 21 April 2022. Dalam ibadah Paskah umum pada hari Minggu 17 April 2022, ibadah sekolah minggu akan berjalan seperti biasa pada jam 8 bersamaan dengan ibadah kedua di gereja. Pada hari Sabtu 16 April 2022 akan diadakan sakramen baptisan. Biarlah setiap jemaat yang menerima sakramen baptisan semakin dipakai Tuhan dan dapat menjadi berkat. Rangkaian acara Paskah hingga Pentakosta 2022 Gereja JKI Bethesda. 1. Ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus pada tanggal 15 April 2022. 2. Ibadah Paskah pada tanggal 17 April 2022. 3. Ibadah Paskah Anak pada tanggal 24 April 2022. 4. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei 2022. 5. Ibadah Pencurahan Roh Kudus secara online pada tanggal 26, 30, dan 31 Mei 2022 dan dilanjutkan pada tanggal 1, 2, dan 3 Juni 2022. Dan diakhiri dengan ibadah Pentakosta pada tanggal 5 Juni 2022. Persembahan syukur Paskah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan syukur Paskah, gereja menyediakan amplop syukur Paskah seperti berikut ini. Amplop akan disediakan setiap hari Minggu pada saat ibadah raya berlangsung di meja penerima tamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada tanggal 16 April 2022 akan diadakan kegiatan donor darah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendonorkan darah dapat datang dan bergabung bersama di gereja dengan kriteria sebagai berikut. Berusia 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang mengonsumsi obat dalam 3 hari terakhir, untuk perempuan tidak sedang haid atau mengandung, dan tentunya bagi para pendonor sedang dalam kondisi yang sehat. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memasuki Jumat Agung dan Minggu Paskah. Biarlah kita boleh bersama-sama hadir untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Hari Sabtu 16 April ada donor darah. Bapak Ibu yang biasa mendonorkan darahnya boleh hadir bersama untuk menjadi berkat bagi yang lain. Kemudian jam 1 siangnya kita akan ada baptisan kudus bagi beberapa saudara-saudara kita. Biarlah kita terus mendoakan supaya mereka bertumbuh di dalam iman. Puji nama Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur Bapa kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh masuk di hadirat-Mu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Dengan rasa syukur yang kami naikkan kepadamu, sebab kebaikan-Mu lebih daripada hidup. Kami mengucap syukur ya Bapa di sorga. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati sepanjang perjalanan kami.
sampai di rumah kami masing-masing. Kami ingat kepada saudara-saudara kami yang masih dalam lemah tubuh mereka, butuh pertolongan Tuhan, butuh mujizat daripada Tuhan, butuh lawatan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka ya Bapak. Ibu Sri Widyastuti, Saudari Lia, adik dari Pak Coki, kami menyerahkan Ibu Esther Nini, kami menyerahkan Tuhan Yesus. Untuk Bapak Anto kami menyerahkan pemulihan daripada Ibu Katri, Ibu Rita. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau yang memimpin menyertai hidup mereka. Tuhan mengalami sakit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan keteguhan iman di dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan yang memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengatasi sakit yang Tuhan Engkau izinkan ada dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di bangsa ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang punya kehendak atas bangsa ini Tuhan Yesus. Sebab itu Engkau memberkati pemimpin-pemimpin negara, memberi kemampuan untuk mengerjakan tugas yang sangat berat, memimpin negara ini ya Bapa di sorga. Engkau yang akan menolong dalam penyelesaian konflik-konflik, bahkan bencana alam dimanapun berada. Tuhan akan menolong ya Bapa di sorga. Kau pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan diperluas di Indonesia ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh syafaat doa kami menyerahkan seluruh ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Anugerah yang terbesar itu datangnya daripada Allah Bapa kita, sudah dinyatakan melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Dan Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.